kita doa hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kebiasaan berdoa bersama. Oke, baik. Materi kita pada hari ini, ada yang tidak hadir hari ini? Domi, Bu. Sama lagi. Domi. Oke, baik. Yang tidak hadir sebentar. Menunggu absensi kita berjalan. Ibu mau tanya, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Tidak tahu. Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita ice breaking dulu. Teman-teman semua berdiri semua. Yang tidak kalau bisa maju ke depan, isi dulu bangku yang kosong. Berpasangan. Iya, ini. Kalian bosnya. Kalau ibu bilang membantu berarti pegang mulut. Kalau ibu bilang botak berarti pegang rambut. Kalau misalnya ibu bilang batik, teman-teman bisa pegang baju teman-teman sebelah. Oke. Pakai logika ini. Mulut berpikir sekali. Batu. Mati. Dengar di sini ya. Teman-teman kan tadi sudah bisa berdiri, toh teman-teman bisa berdiri. Ibu mau tanya sekarang, kira-kira ada apa di dalam tubuh kita sehingga kita itu bisa berdiri dengan tulang? Ada tulang, ada saya, mata-mata semua. Jadi pelajaran kita hari ini tentang apa? Ayo. Oke, baik. Itu tuh. Di semua materi kita pada hari ini tentang sistem gerak. Ada yang tahu itu apa sistem gerak? Ada yang tahu? Belum. Jadi sistem gerak sendiri itu kebagian dalam tubuh manusia yang itu bisa berpindah tempat, bisa bergerak dan Berolahraga. ya, betul sekali. Dan berpindah dari tempat yang satu Lain ke ya, tempat. pokoknya dari tempat satu ke tempat yang lain begitu. Nah, teman-teman tahu tidak sistem gerak itu terdiri dari apa saja? Ayo, saya Bu. Ya, silakan anak ya. Otot, Tulang. rangka, dan juga sendi. Ya, kita akan untuk anak ya. Jadi teman-teman, sistem gerak hari ini sistem gerak itu tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama tadi ada tulang atau rangka, yang kedua otot, dan yang ketiga tadi sendi. Nah, yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang tulang. Ya, Bu. Teman-teman tahu tidak? Ya, teman-teman tahu tidak apa itu tulang? Tulang, ya. Tulang adalah Fungsi tulang maksudnya menopang tubuh. Yang menopang tubuh. Ada lagi yang lain? Sebagai pasif. Ya, mantap sekali. Tepuk tangan untuk anak Iwan. Itu berfungsi sebagai alat gerak pasif yang artinya itu tulang itu bergerak ketika ada kontraksi dari otot. Jadi otot sama tulang ini sangat berperan penting dan mereka itu kaitannya erat sekali karena mereka itu saling bekerja sama untuk bisa menghasilkan gerakan. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa. ada jenis-jenis tulang. Ada 4 jenis tulang. Yang pertama, teman-teman bisa lihat ada tulang panjang. Nah, teman-teman tahu tidak kenapa dia bisa disebut dengan tulang panjang? Ya, mantap. Tulang panjang itu contohnya itu tulang apa saja? Tulang tangan. Oh, femur. Ya, mantap. Yang kedua itu dia berfungsinya itu sebagai tuas dan untuk menopang tubuh kita sehingga kita bisa berdiri dengan tegak. Oh. Nah, itu ada tulang pendek. Teman-teman tahu tidak kenapa dia disebut dengan tulang pendek? Ya, mantap sekali. Coba bentuk dia dan. Kenapa dia disebut sebagai tulang pendek? Karena ukurannya yang kecil dan dia itu ringkas sekali. Dia dirancang untuk memberikan stabilitas untuk tubuh kita. Nah, contoh dari tulang pendek ini yaitu Tangan. Karpal. Metakarpal. Nah, yang berikutnya itu ada tulang pipit.
Kenapa dia disebut sebagai tulang pipih? Karena permukaannya itu datar. Nah, teman-teman bisa lihat mana yang bagian datarnya di depan. Depan. Yang isinya teman. Ya. Iya, Bu. Iya Bu lah. Sebagai tulang pipih karena permukaannya itu berbentuk datar. Nah, fungsinya itu pelindung dan perkataan otot kita. Nah, ada yang berikutnya itu ada lagi yang memiliki beragam fungsi. Jadi kenapa dia disebut sebagai tulang irregular? Karena itu bentuknya itu tidak beraturan. Kayak tulang apa tadi? Tulang pipi dengan kalau tulang pipi tadi kan ada yang bentuknya itu ada yang datar, ada yang pendek. Kalau tulang irregular ini bentuknya itu tidak beraturan. Oke Bu. Nah, adapun fungsi rangkai yang pertama itu Penopang. adakah saya bisa jelaskan fungsi dari ini sistem rangka? Depan itu baca. Ya, silakan anak kita. Yang pertama itu membentuk dan menyangga tubuh. Ya, betul. Tulang belakang itu misalnya membuat manusia dapat Oke, baik. Jadi fungsi dari rangkai yang pertama itu sebagai penopang, dia itu membentuk dan menyangga tubuh kita sehingga kita bisa berdiri tegak seperti ini, bisa kita kiri kanan bisa. Oh, Jadi contoh dari tulang contoh dari ini tadi penopang. yang sebagai penopang ini tadi yang membentuk tubuh itu yaitu tulang belakang. Teman-teman bisa lihat di sini tulang belakang pada orang dewasa itu terdiri dari 26 tulang. Apa saja? Tidak tahu Bu. Jadi 26 tulang dari tulang ekor, tulang sacrum. Dengar. Untuk sebagai provinsi, teman-teman tahu tidak provinsi berapa? Dia tahu. Tulang yang paling banyak. Belajar ya anak-anak. Ya kemudian bisa. Kan ada di depan bisa melindungi. Kenapa teman-teman tidak bisa lihat? Misalnya itu ada tulang tengkorak, yaitu fungsinya itu melindungi apa tulang tengkorak? Melindungi apa lagi? Itu saja. Tulang rusuk itu untuk melindungi rusuk. Jantung kita. Paru-parunya kita. Iya Bu. Tulang tengkorak itu terdiri dari 22. Satu. Bukannya 22. Kan misalnya kalau misalnya fokus tadi seperti yang kita tadi kan ya sudah 22 tapi biasanya tadi yang lurus ya Bu. Rangkai yang paling penting itu menghasilkan sel darah. Ya, betul sekali. Orang dewasa itu sebagian besar itu sel darah merah itu diproduksi di tulang belakang pinggul, tulang rusuk dan tulang dada. Sedangkan pada anak-anak itu sel darah itu diproduksi berlangsung pada tulang pada seperti tulang